Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Ananda Kuputra Rusdiansah. Kali ini kita pelatihan tahap pertama, tahap dasar untuk menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Baiklah, Pak Marbun jago silat, jadilah pengusaha sukses dunia dan akhirat. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk dasarnya pengusaha yang sukses dalam dunia dan akhirat. Sebelum kita ke teknis, kita harus paham dulu apa pengertian pengusaha itu. Pengusaha itu pengertiannya sangat banyak. Salah satunya sebagai orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Untuk menjadi pengusaha, seseorang harus memiliki ide brilian, passion bisnis, serta rahasia sukses. Jadi karena Ananda Putra dasar, maka rahasia sukses itu kan ada di tangan ayahanda. Oke, sampai sini paham ya pengertian. Ada yang mengartikan pengusaha adalah penerapan sebuah kreativitas sekaligus inovasi ketika memecahkan sebuah masalah yang menjadikan itu sebuah peluang besar. Hal itu dapat memanfaatkan banyak peluang dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Jadi di sini poinnya, sebuah masalah dijadikan peluang besar, memberikan keuntungan kepada semua orang yang terlibat. Nah, itu ciri pengertian pengusaha. Artinya siapa yang kreativitas karyawan kita, ya gajinya. Makanya di sebuah perusahaan itu, kenapa ada yang direktur, general manager, ini itu. Nah, itulah fungsi pengertiannya. Nah, ada juga mengatakan pengusaha adalah yang tersusun dan terprediksi dengan baik dan menjadikannya mendapat keuntungan sesuai yang diinginkan. 4. Kelima, pengusaha adalah proses dari kelompok atau individu yang membuat sebuah peluang agar menjadi sebuah nilai berupa keuntungan untuk semua yang terlibat. Nah, ada mengatakan juga pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara inovatif, karena hal ini akan memberikan banyak keuntungan bagi banyak orang pula, tentunya bagi orang yang menjalankan perusahaannya. Jadi pengusaha ini banyak diartikan oleh ahli pengusaha, orang-orang terkenal. Seperti inilah gambarannya. Nah, jadi poinnya, pertama, masalah dijadikan peluang. Kedua, memberikan keuntungan pribadi dan untuk keuntungan kelompok. Ketiga, itu ciri khas. Dia tersusun, seorang pengusaha ini terprediksi. Cara berpikirnya inovatif. Itu intinya. Pengertian kita udah paham tuh. Jadi kita membidangi sebuah usaha, kita harus paham dulu. Ini apa sih? Contoh, Ananda sekolah di Gontor. Ini, mau kemana sih?
apa sih santri ini, apa sih? Itu dulu. Jadi dasar dulu kita paham. Kedua, kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus memiliki ciri-ciri, ada 3 ciri-ciri. Pertama, memiliki produk atau jasa untuk dijadikan sebagai usaha. Kedua, mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Ketiga, memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau berniaga. Makanya 3 ini dulu ciri-ciri apa, Ananda, untuk menjadi sebuah pengusaha. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Berarti pengertian udah tahu ya, seorang pengusaha itu apa, ciri-cirinya harus bagaimana, udah paham ya? Oke. Nah, jenis-jenis pengusaha terbagi 4. Pengusaha besar, online, influencer, investor. Jadi pengusaha besar ini ya misalnya tahap nasional, itulah seperti pendiri Alfamart, kan seperti itu, Sinarmas Group, 10 orang terkaya dunia Khairul Tanjung. Nah, itu pengusaha besar untuk lingkungan. Jadi pengusaha besarnya kan terbagi lagi nih, dia pengusaha besar nasional kah, provinsi kah, kota madya kah, kabupaten kah, kelurahan kah. Nah, jadi kita contohkan Abang Putrajaya, dia terhitung pengusaha besar di tingkat kota madya Batam, yang bergerak di bidang supplier sandal dan sepatu kategorinya. Contoh. Jadi pengusaha online yang bergerak di bidang online, karena zaman digital sudah berkembang pesat ini. Nah, jadi online ini mencakup luas, dia tidak ada kategori besar kecil. Karena sistem di online itu pengusaha besar ini banyak bahkan sudah membuka online tapi mempekerjakan orang. Karena dia sudah punya produk yang besar, modal yang besar, seperti itu. Influencer ini dia lebih kepada jasa, menjualkan. Dia tidak punya produk. Endorsement, ini paham kan? Investor. Nah, jadi investor ini ya sudah yang level tertinggi. Nah, dia sudah bermain bursa saham. Dia tidak, investornya artinya tidak terlibat lagi dengan urusan masalah usaha tersebut. Dia invest gitu. Gua invest, keuntungannya berapa tahun ini, seperti itu. Inilah 4 jenis pengusaha. Jadi karena kita menggerak di bidang sandal, ya kita terfokus kepada pengusaha besar tingkat kota madya di bidang sandal dan sepatu. Sebagai pengusaha kita harus tahu dulu apa manfaatnya. Manfaat pertama, mendapatkan keuntungan, itu manfaat jelas. Yang kedua, melatih kepemimpinan dari dalam diri. Ketiga, membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Keempat, memiliki relasi atau kenalan yang luas. Kelima, melatih skill multitasking. Keenam, melatih diri untuk manajemen waktu. Ketujuh, memperluas pengetahuan atau wawasan. Mendapat ilmu-ilmu baru. Kesembilan, bisa belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Kesepuluh, mewariskan usaha kepada keluarga. Jadi sampai di sini
Inilah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita jadi pengusaha. Mendapat keuntungan. Toh, tentu gaji kita di atas rata-rata karyawan. Manfaatnya kan banyak. Kalau dijabarkan luas, kita bisa berbagi dengan fakir miskin, kita bisa berbuat baik yang sifatnya positif. Bahkan, cuman ada yang negatif. Mendapat keuntungan, dia happy, dia beli bukan sesuai kebutuhan untuk gaya. Ya, ayah juga pernah terjebak di situ. Nah, paham ya? Dapat keuntungan kita. Karena keuntungan pengusaha itu kan di atas rata-rata, di atas daripada pekerja, jauh. Terkadang kalau usaha itu Allah kasih, jadi bagus, bisa menghasilkan sampai 1 bulan ratusan juta, kan gitu. Jadi di sini kita manfaatnya dapat. Abang mau nulis, nanti ya kasih aja PDF-nya. Ini PowerPoint-nya. Kalau nanya di tengahnya itu kan Enggak, boleh. Oke. itu tadi yang Di poin mana? dapat keuntungan. Oke. Dapat keuntungan buat ya dapat keuntungan untuk berbagi bersama ini. Tapi kalau mendapat keuntungan buat pribadi, gimana cara menjelaskannya ya? Oke. Ayah merokok dulu ya. Jadi kembali, kita tetap harus menikmati apa yang kita usahakan. Cuma sifatnya positif. Contoh, kan begitu. Sudah di level ayah misalnya kita sudah menghasilkan keuntungan 200 juta 1 bulan. Kan begitu. Kita sisihkan, harus ada pengembangan usaha itu atau untuk invest 50%, 100 juta. Ada 100 juta. Kan gitu. Biaya makan, biaya ini, biaya transportasi, biaya healing, boleh. Cuman kan begitu. Itu ketika kita sudah menjadi besar. Kalau untuk merintis nanti ada penjelasannya. Kalau sudah jadi dia boleh nikmatin, tapi sifatnya positif. 100 juta kita bilang kewajiban kita zakat mal sekian persen, keluarin dulu hak Allah. Keluarin sudah lebih kan begitu. Oh ya, aku kepingin mobil Lamborghini. Oh, berarti ke Lamborghini kepingin aku dapat 100 juta ini per bulan. Aku pisahkanlah ini. Tapi terutama harus pemisahan pengembangan usaha. Itu dulu. Pengembangannya dulu. Karena itu yang menghasilkan semakin naik gitu. Jadi 200 juta pengembangan usahanya dulu. Baru sisanya nikmatin secara pribadi. Oke, ya. Ternyata bulan ini aku mendapatkan keuntungan 30 juta. Karena salah satu seorang pengusaha itu usaha keuntungannya tidak bisa diprediksi. 30 juta, 15 juta invest pengembangan, kan begitu. Nah, 15 juta ini di bulan ini ya kita rem lah, kita beli sesuai kebutuhan makan, air, listrik semua. Berarti healing kita jangan. Seperti itu. Jadi arti katanya bukan tidak boleh dinikmati, ya harus kita nikmatin. Cuman pertama seorang pengusaha itu nanti ada penjelasan di manajemen keuangannya tadi. Pengembangan usahanya dulu pertama, yang kedua kebutuhannya dan kewajibannya terhadap Tuhannya. Paham? Yang ketiga, sisihkan apa keinginannya.
Yang keempat, barulah apa kebutuhannya. Paham jenjangnya? Jelas? Oke, ayo lanjut. Melatih skill Ayah jelasin dulu kan, melatih kepemimpinan diri, abang nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan? Oke. Memiliki relasi atau kenalan yang luas? Nggak ada. Oke. Melatih skill multitasking, apa pertanyaannya? Apa itu Multitasking itu segala hal kita bisa. Dari hal melayani, kalau misalnya tempat kita ngasir, nyusun barang, administrasi, kepemimpinan, itu dia arti multitasking tuh, semua bisa dalam kerja, berbicara, semua itu akan nanti terlatih. Kenapa terlatih? Kan itu pertanyaannya. Kenapa terlatih? Karena kita sebagai pengusaha itu, ya kan, kerja kita lebih panjang dari karyawan. Kita tak ada habis kerjanya, berpikir terus, berpikir. Nah, problem solving tadi, semua permasalahan itu terlimpahnya kepada kita. Kita tidak bisa mengharapkan seorang karyawan yang benar-benar melakukan problem solving, karena itu usaha kita. Nah, jadi dengan seringnya kita terbiasa dengan problem dan masalah tadi, terlatihlah multitasking tadi. Paham, Bang? Nah, oke. Kita jeda dulu.